Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada hal yang memang agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi kita sedikit di luar konteks yang biasanya ada di studio, tapi nggak apa-apa. Kita lagi ada hal yang mesti diurusin gitu ya di luar kota Bandung tentu saja. Tapi yang jelas kita tetap akan memberikan update mengenai kesiapan skuad Persib Bandung menghadapi 9 laga final yang memang menjadi penentuan nih apakah Persib Bandung akan mengantongi bintang ketiganya dengan Boyan Hodak atau dengan secara keseluruhan bintangnya nambah jadi 5 gitu ya, jadi jenderal teman-teman, insya Allah gitu ya. Namun yang jelas ya partai paling dekat adalah menghadapi tuan rumah Semen Padang di tanggal 5 April mendatang. Jadi ada beberapa hal yang memang sedang rame gitu ya di skuad Persib Bandung maupun di kalangan teman-teman bobotoh dan netizen sepak bola Indonesia, bahwa salah satu pemain timnas Irak yaitu Frans Djerdjic Putros yang merupakan salah seorang pemain dari Persib Bandung itu berhasil menembus ke Piala Dunia teman-teman gitu ya. Kita juga ikut bangga buat Putros, yang mana tidak masalah apapun cuitan daripada netizen sepak bola yang mengatakan bahwa Putros kan itu pemain cadangan di Irak, itu masalah tenanawan teman-teman. Yang penting kan skuadnya atau timnasnya kan masuk Piala Dunia setelah mengalahkan timnas Bolivia dengan skor 2-1, yaitu juga perjalanannya atau permainannya sangat kompetitif sekali gitu ya, karena ya masuk Piala Dunia ini impian setiap pemain kata Boyan Hodak. Jadi ya memang agak dramatis skor 2-1 ini. Apapun itu mengenai bulian terhadap Putros ini kan baik, yang penting itu bukan dari bobotoh Persib gitu ya. Bahkan Beckham Putra sendiri aja kemarin dengan bermain yang cukup bagus gitu ya, ini mendapat serangan cyber gitu ya, atau yang memang bulian yang tidak putus-putus. Apalagi Frans Putros yang memang masuk ke Piala Dunia dan statusnya menjadi pemain Persib Bandung, ini tentu memang menjadi satu sasaran empuk haters yang memang bukan pendukung Persib Bandung gitu aja. Yang penting kita doakan saja semuanya lancar, dan ini pun dibahas langsung oleh Boyan Hodak dan juga Tom Haye teman-teman. Kalau Boyan Hodak mengatakan bahwa Frans Putros ini memang sebelum laga Irak menghadapi Bolivia, Boyan Hodak ini pernah memprediksi bahwa Irak sepertinya akan lolos, dan di saat usia Putros saat ini menginjak 30 tahun lebih, kesempatan terakhir untuk Putros main di Piala Dunia akhirnya terwujud gitu ya. Jadi Boyan Hodak memprediksi beberapa kali bagus dan benar gitu ya prediksinya ketika timnas Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis. Ini contohnya Indonesia akan menang dan John Hetman juga akan memulai tugasnya dengan mudah gitu ya, sangat beruntung, dan hasilnya memang betul gitu ya, timnas Indonesia menang 4-0. Dan Boyan Hodak juga memprediksi bahwa Beckham kemungkinan akan mencetak gol, dan memang betul gitu ya, Beckham Putra mencetak 2 gol. Karena apa? Karena Boyan Hodak punya satu insting gitu ketika ngobrol dengan John Hetman, pelatih timnas Indonesia ini. Beckham cocoknya ditaruh di mana ya mereka ngobrol, menurut Boyan Hodak ya sudah pas gitu ya. Apa yang diobrolin ketika diaplikasikan di atas lapangan, akhirnya Beckham Putra berhasil mencetak gol. Nah ini juga sama dengan hal Boyan Hodak memprediksi timnas Irak itu lolos ke Piala Dunia, dan akhirnya memang terbukti teman-teman. Jadi ya bagaimana prediksi mengenai sisa 9 laga ini mengenai Persib Bandung, apakah juara atau tidak? Boyan Hodak juga memang sedikit memberikan prediksinya bahwa 9 laga ini adalah final, justru bukan kita yang menjadi beban
atau ya lawan-lawan Persib justru yang mereka mempunyai beban tersendiri. Nah makanya 9 laga ini kita doakan saja semua pemain tidak ada yang cedera, tidak ada yang terkena akumulasi lagi, dan kita kawal juga teman-teman, takutnya ada faktor non teknis yang terjadi di sana gitu ya. Namun berbeda dengan pernyataan Tom Haye. Tom Haye justru katanya saya tidak senang dengan Putros katanya teman-teman gitu ya, dan ini memang secara positif. Jadi Tom Haye mengatakan saya tidak senang dengan Putros karena Irak pernah mengalahkan timnas Indonesia ketika kualifikasi Piala Dunia di Arab kemarin. Jadi menghadapi Arab, menghadapi Irak kita kan kalah gitu ya. Seandainya timnas Indonesia menang menghadapi timnas Irak kemarin, kemungkinan ya Indonesia yang masuk ke Piala Dunia. Tapi ya apapun itu sudah terjadi, sehingga Tom Haye hanya mendoakan saja. Bahkan dia sudah mengirim pesan terhadap Putros, katanya mengucapkan selamat ya karena sudah berhasil gitu ya menembus ke Piala Dunia teman-teman. Jadi ya ini suasana tim Persib sedang on fire, sedang happy semuanya gitu ya. Mudah-mudahan menghadapi Semen Padang besok kita juga berhasil mendapatkan 3 poin tambahan. Ingat teman-teman, Persib Bandung di 9 laga terakhir ini minimal atau maksimal kalaupun kalah itu jangan lebih dari 1 kali lah gitu ya. Jadi ya 9 laga memang berat semua, sehingga partai final kita doakan semuanya bermain lepas saja, all in gitu ya. Kita percayakan kepada Boyan Hodak saja. Baik teman-teman, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Ini kita coba bacakan satu persatu saja. Baik, yang pertama, Kang Punten Bade Tumaros, timnas Irak kan nuju tanding sareng Bolivia. Upami Irak menang PS Bolivia, apa bener Persib aya kedapatan durian runtuh ti FIFA hadiah gitu, apa leres Kang? Hatur nuhun. Ini juga pertanyaan yang bagus teman-teman. Sekalian berbagi share ilmu juga buat teman-teman boboto yang lainnya mungkin yang belum tahu. Kalau memang pemainnya yang bermain di Piala Dunia itu apakah klubnya dapat uang atau tidak gitu ya, atau dapat dana segar atau tidak dari FIFA. Nah ini yang mana betul teman-teman, FIFA akan memberikan dana istilahnya subsidi kepada pemainnya yang dipanggil oleh timnas yang bermain di Piala Dunia. Nah saat ini kan hanya Persib Bandung gitu ya di Liga 1 ini atau di Super League yang memang pemainnya masuk ke Piala Dunia. Jadi nanti Persib Bandung kecipratan dana segar dari FIFA, biaya atau uang kompensasi lah, karena ada pemainnya yang dipanggil oleh timnas Irak gitu ya yang bermain di Piala Dunia. Jumlahnya berapa ini belum pasti, FIFA juga belum mengeluarkan statement final mengenai kompensasinya berapa. Tapi kalau berkaca kepada Piala Dunia sebelumnya, FIFA mengeluarkan dana yang dibagi rata kepada 32 tim teman-teman. Katakanlah ya Piala Dunia 2022 itu kan 32 tim, tapi berbeda dengan Piala Dunia 2026 ini yang ditambah menjadi 48 tim teman-teman. Jadi bukan 32 lagi, saat ini 48 tim. Nah 48 tim ini nantinya FIFA katakanlah punya dana 1 juta rupiah gitu ya. 1 juta rupiah ini akan dibagi rata kepada 48 tim. Jadi masing-masing tim itu mendapatkan dana kurang lebih 20,8 ribu lah gitu ya, atau 20 ribuan gitu ya satu tim. Nah 20 ribu rupiah ini nanti akan dikalikan berapa lama pemain yang dipanggil ke timnas itu yang bermain di Piala Dunia ada di ajang Piala Dunia. Katakanlah untuk Irak kan di fase grup itu akan menghadapi 3 tim, kan ada satu grup tuh ada 4 gitu ya, ada 3 tim yang dihadapi satu laga ke laga selanjutnya, katakanlah jaraknya 4 hari teman-teman gitu ya. Jadi menghadapi 3 tim 3 kali 4 hari 12 tim 12 hari punten. Nah 12 hari ini katakanlah Irak tidak lolos ke fase berikutnya misalkan ya teman-teman, kita doakan sajalah mudah-mudahan ya
melangkah lebih lanjut gitu ya, bukan hanya di fase grup. Tapi kalau fase grup saja, katakanlah 12 hari kali 20.000. Nah, itu dapatnya berapa? Itulah dana segar yang didapatkan klub atau Persib Bandung yang akan dibayarkan oleh FIFA, teman-teman. Lumayan gitu ya. Jadi semakin lama pemain tersebut ada di ajang Piala Dunia sampai partai final, katakanlah gitu ya, 30 hari, ya udah 30 hari dikali 20.000, lumayan sabra gitu ya, 600.000 katakanlah gitu ya. Jadi ya intinya mah kalau memang semakin lama pemain itu ada dengan timnasnya melaju lebih lama gitu ya di Piala Dunia, maka perharinya dibayar oleh FIFA gitu ya, seharga ya belum dirilis berapa dana kompensasi yang akan diberikan oleh FIFA. Kita tunggu saja update-nya nanti, teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang Punten, etam sareng Eli langsung gabung buat lawan Semen Padang tah atau dikasih libur? Dikasih libur dulu. Kalau Beckham Putra dengan Eliano itu dikasih libur 1 hari ini. Besok sudah mulai bergabung lagi dengan skuad Persib Bandung, karena tidak ada waktu lagi. Tanggal 3 April itu skuad Persib Bandung harus terbang ke Padang gitu ya, teman-teman. Jadi memang ya Etam dengan Eli sebetulnya dikasih libur itu bukan untuk gimana-gimana, karena kan kemarin harus mengikuti program timnas gitu ya, sedangkan pemain Persib kan sudah dikasih libur 2 hari. Nah, ini ya dikasih biar adil lah gitu ya. Etam dengan Eliano dikasih libur dulu, teman-teman, 1 hari, besok sudah harus gabung dengan skuad Persib Bandung kembali gitu ya. Mudah-mudahan menghadapi Semen Padang kita bawa oleh-oleh 3 poin tentu saja, amin. Lalu selanjutnya, Min, info tiket lawan Bali ada kloter 2 nggak? Kloter 2 kalau untuk yang early bird nggak ada. Kalau untuk yang tiket normal, harga normal gitu ya, itu ada. Kapan nanti kita info, karena untuk yang early bird ini memang dibatasi, ada kuotanya, teman-teman. Jadi kuotanya itu katakanlah dari 30.000 tiket yang disediakan, itu kuota early bird itu tidak mencapai 1.500 gitu ya. Jadi dari 30.000 hanya 1.500 tiket yang dilepas di early bird gitu ya, dengan harga yang lumayan murah gitu ya, di 100 ribuan. Nah, ini memang kalau antriannya sudah melebihi 50 menit ke atas, yakin teman-teman itu nggak akan kebagian, karena untuk antrian maksimal itu 30 menit saja, kuota-kuota terakhir tuh ya susah gitu ya, apalagi mencapai antrian 50 menit ke atas. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada early bird terus begitu masuk sudah masuk antrian ke 58 menit ke atas, nah itu biasanya jarang dapat kalau yang early bird gitu ya. Kalau yang harga normal masih bisa, teman-teman, bahkan antrian 2 jam pun masih, insya Allah masih dapat. Tapi kalau early bird di atas 58 menit itu sudah matikan aja lah HP-nya gitu ya, karena ya nggak akan dapat. Untuk antriannya memang sangat-sangat ketat sekali, dan pembatasan kuota tiketnya juga memang terbatas gitu ya, teman-teman. Untuk harga normal nanti insya Allah banyak, kita infokan lagi kapan dibukanya. Lalu selanjutnya, yang terakhir mungkin ya, punten, Kang, Ari Abo di Bandung atau Napi di Solo? Di Bandung. Sekarang Febri Haryadi itu ditangani ya oleh tim dokter Persib juga gitu ya, dipantau terus menerus untuk cederanya, tapi kemungkinan walaupun statusnya saat ini pemain pinjaman Persis Solo, tapi tidak akan bermain untuk Persis Solo sampai dengan akhir musim. Nah, ini juga menjadi dilema gitu ya. Febri Bow dipinjamkan Persib ke Persis Solo itu hanya setengah musim, sedangkan setengah musim ini sisanya juga nggak bisa bermain untuk Persis Solo karena cedera kembali gitu ya. Makanya ya karunya gitu ya, karunya terus karirnya juga mudah-mudahan tidak trauma nantinya, karena cedera kambuhan di lokasi yang sama ini agak sulit, teman-teman, untuk kembali ke performa puncaknya. Jadi ya mudah-mudahan lah, kita doakan saja semuanya baik-baik saja. Buat Bow juga ya tidak patah semangat gitu ya, walaupun tidak bisa sampai dengan kondisi primanya kayak dulu, namun masih bisa berprestasi lah di bidang sepak bola ini gitu ya, walaupun dengan sisa-sisa
apa namanya, semangatnya gitu ya teman-teman. Jadi ya biarin kita kasih support aja, jangan dilemahkan gitu ya untuk mentalnya gitu. Mungkin selanjutnya ada teman-teman yang ingin disapa. Selebihnya pertanyaannya kita simpan buat besok ya teman-teman. Jadi biar adil gitu ya buat yang lain juga. Ada teman-teman yang ingin disapa dari Bobotoh Majenang, ada juga Bon Jopi di Cidadap Girang, ada juga Bobotoh di Garsela, ada juga teman-teman Viking Ranjeng, ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Bobotoh di Ende Flores NTT, ada juga Bobotoh di Maroko, ada juga Bon Jopi di Tangerang, ada juga Kang Ujang di Korea Selatan, ada juga Bobotoh di Otista, ada juga Kang Doni Cipatik, ada Bobotoh di Tampomas Sumedang Larang, ada Bobotoh di Cianjur, ada Bobotoh di Tambun Bekasi, ada Bobotoh di Cipatujah, ada juga Bobotoh di Selangor Malaysia, ada Abah di Cigadung, ada Bobotoh juga di Pandansari Haur Kuningan, ada Bobotoh di Sawalunto, ada juga Bobotoh di Kuningan Luragung, ada Bobotoh di Ciluluk, ada Bobotoh di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ada juga Bobotoh di Gado Bangkong, ada Ibu Sepuh di Cianjur, ada Abah Oman di Padalarang, ada Kang Lili di Sukabumi, dan juga ada Kang Widi Wahlan di Karangtengah Sukabumi, ada Bobotoh di Jepang, Jero Pangkalan Salau, ada juga Bobotoh di Magelang, Jawa Tengah, ada Mang Engkus di Cekampek, ada juga Bobotoh di Langensari Banjar, Pataruman, ada Kang Nanang Tiger Boy, Manonjaya, Tasik, ada juga Bobotoh di Viking Taiwan, Kang Wayang Ejawanta, ada juga Abah Hari di Jogja, ada Bobotoh di Ibun Majalaya, ada Bobotoh di Ciledug Taman Sari Tasik, ada juga Bobotoh di Banten, ada Bobotoh di Purwakarta, ada Viking Rengas Dengklok di Karawang, ada juga Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan, ada Bobotoh di Windu Herang Kuningan, ada Bobotoh di Cicalengka, ada Bobotoh di Solokan Jeruk Majalaya, ada juga di Sancang Garut, dan terakhir Bobotoh di Kebumen. Hatur nuhun. Sebagian lagi kita bacakan bertahap ya teman-teman, sabar, semuanya insya Allah kita bacakan. Baik, itu dulu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.